Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bittaqwa wal ibadati was salatil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muqimis salah al-akifin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, sejenak kita memanfaatkan, merefleksikan momentum yang sangat agung di dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, khususnya bagi kita orang muslim, orang mukmin, yaitu betapa pentingnya keagungan Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sifatnya takhassus, itu sifatnya spesial, dan itu sifatnya spesifik kepada Nabi, tidak untuk semuanya. Bukan hanya tidak untuk kepada semua umat, bahkan tidak untuk kepada semua Nabi dan Rasul, kecuali sebuah takhassus yang Allah berikan kepada beliau dalam momentum besar, yaitu penerimaan perintah ibadah salat. Rukun Islam 5 diawali dari syahadah, kemudian salat, lalu zakat, lalu puasa, atau sebahagian matan hadis awal disebutkan puasa baru zakat, dan terakhir semua hadis tertulis wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu ibadah haji. Dari 5 rukun Islam, Allah jadikan satu rukun Islam itu sebagai tiang agama, dan itulah salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Kenapa diambil salat sebagai tiang agama padahal ada 4 rukun Islam lainnya? Bahkan haji lebih peng tu, lebih watek, tapi tidak dijadikan tiang agama. Padahal zakat habis peng-peng, bak tabuh jakut, habis harta, tidak dijadikan tiang agama. Puasa kita lakukan bukan hitungan 10 menit seperti salat, tapi kita lakukan lebih kurang 14 jam, seharian penuh, tapi bukan itu yang dijadikan tiang agama. Karena jika saja dijadikan tiang agama itu puasa, maka orang-orang yang sedang tidak puasa atau dia berhalangan karena tidak bisa berpuasa, kasihan dia tidak ada tiang agama. Kake hurung sakit hana tiang agama, sabah ai puasa. Kake hurung musafir hana tiang agama, karena memang agaknya tengah hana ke puasa. Sekiranya zakat dijadikan tiang agama, kasihan orang-orang yang tidak punya harta, kake hana tiang agama. Atau punya harta tapi tidak mencapai ukuran nisab, kasihan tidak punya tiang agama. Maka puasa, zakat tidak dijadikan tiang agama. Apalagi sekiranya haji dijadikan tiang agama, kaku yang na tiang agama yang kawoi haji sangat. Haji retik-retik roh sebab kalih na tiang agama. Yang lain sedih semua. Oh my, kamu sedih nak galom na tiang agama apa kan? Galom na kemampuan jauh haji.
Yang karena kemampuan, kalihwo karena tiang agama. Padahal jumlah populasi penduduk itu secara umum totalitas penduduk miskin itu lebih banyak dari penduduk yang kaya. Kalau ada di dalam satu kampung 3.000 penduduk, maka yang sudah menunaikan ibadah haji itu lebih sedikit karena memang orang lebih banyak yang tidak mampu. Kakek sayang tak cukup jai urang hana tiang agama. Karena itu haji pun tidak dijadikan tiang agama. Kasihan orang yang belum mampu haji, akhirnya dia tidak punya tiang agama. Kenapa menjadikan salat sebagai tiang agama? Dengan alasan yang sangat banyak di dalam tinjauan agama itu sendiri. Yang pertama, salat itu mungkin dan memungkinkan dilakukan oleh semua orang dalam keadaan multi kondisi. Kondisi apapun, ubud sembahyang dan wajib ubud sembahyang. Maka semua orang dipastikan ada tiang agama. Hanjit alasan hana tiang agama karena hana sembahyang sebab salat tidak disyaratkan istita'ah. Syarat tidak disyaratkan di suatu tempat mesti tajak bak titik kumpul yang satu. Tapi salat dilakukan oleh kondisi yang bagaimanapun dan dimanapun. Selemah apapun orang tetap wajib melakukan salat. Karena salat mengatur tata cara salat orang lemah. Walau dalam kondisi sakit, tetap wajib menunaikan salat karena fikih salat mengatur tata cara salat orang sakit. Tengah keadaan perang huru hara, hana tatuho tajo, dalam ketakutan, semua pun diatur tata cara salat khauf, salat dalam ketakutan. Tengah dalam keadaan gabuk, juga diatur tata cara salat dalam keadaan dal hajah karena ada suatu kepentingan. Salatlah yang paling banyak aturan dan kaifiat sehingga salat dijadikan tiang agama. Hana mudalih dengan kaya atau gasin, hana mudalih sehat atau sakit, hana mudalih urang muqimin, mustautin atau urang musafirin, semua itu salat diwajibkan. Katakan dia sedang musafir, punya kaifiat, yaitu salat jamak, bahkan jamak wa qasran. Kalau dia itu salat dalam keadaan berjamaah, apalagi diatur selengkap-lengkapnya, maka dipastikan semua kita umat Islam itu mesti ada tiang agama, sebab tidak ada alasan apapun yang akan bisa untuk diajukan. Silakan ajukan alasan kepada Allah, ya Allah, saya tidak menunaikan zakat karena saya tidak memiliki harta yang berkecukupan dan sampai nisab. Diterima alasannya. Ajukan alasan kepada Allah, ya Allah, saya tidak menunaikan haji karena saya tidak mampu dari segala aspek. Diterima alasannya. Tapi hana berlaku alasan, ya Allah, hana lung sembayang karena lung gasin hantruk nisab. Salat tidak pakai nisab. Ya Allah, lung hana lung sembayang karena sakit dalam tubuh mengatut nyan pi hana je ke alasan. Karena itu Allah menjadikan salat sebagai tiang agama karena bisa dilakukan oleh siapapun juga, dengan kondisi apapun juga, dan dimanapun juga. Allah jamaah yang berbahagia, di dalam ibadah salat itu sekalian tercantum, sekalian termaktub, sekalian tercover, sekalian syumuliyah apa yang ada pada 4 rukun Islam lainnya. Di dalam salat kita juga mengisi dengan syahadat.
Maka salah satu rukun salat itu yaitu membaca tasyahud, di mana tasyahud itu di sana ada substansi syahadat, dan wajib syahadat itu dibaca pada rakaat terakhir. Sembayang maghrib le rakaat na dua tahiyat awal. Dua tahiyat awal inda Syafi'i sunat ab'ad. Jikapun tidak duduk tahiyat awal, salat masih sah, tapi payah duduk tahiyat akhir yang wajib. Maka bagi orang-orang yang sibuk atau kondisi daruri atau keadaan emergensi, kadang bangun mulai sembahyang kayuing perut, maka boleh meninggalkan tahiyat awal, tapi tidak boleh meninggalkan tahiyat akhir. Karena tahiyat awal sunat ab'ad, tahiyat akhir itu adalah rukun. Jadi baik balik, baik fikir kayuing perut, nyo tahiyat awal mata tadu, tahiyat akhir baik tadu, assalamualaikum, itu terbalik secara kaifiat salat. Di dalam salat juga di sana ada puasa. Sejak kita kumandangkan rukun takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka menjadikan perbuatan yang halal di luarnya menjadi haram. Pajuh pamano di luar takbiratul ihram, silakan, tapi menyoka Allahu Akbar pamano siyiti hanali pajuh sapu, menahan diri di dalam salat itu. Tidak boleh minum, bahkan jangankan minum iya aqua, jangankan tergantung pleu aqua bataku, liur saja tidak boleh diminum. Berarti kita di dalam salat juga sedang berpuasa dari makan, dari minum. Jangankan kita hidangkan makanan di dalam piring, tak perlu ikut di tengah sembahyang, makanan sisa pada gigi saja tidak boleh ditelan. Berarti kita sedang menjalankan puasa juga di dalam salat. Zakat. Di dalam salat juga ada zakat. Arti zakat itu membersihkan, tazkiyah. Maka harta yang kita keluarkan membersihkan harta. Maka di dalam salat ada yang kita bersihkan, walau bukan bentuknya harta, tapi membersihkan jiwa, tazkiyatul anfus, menyucikan jiwa. Kalimat-kalimat yang kita bacakan, baik itu sifatnya wajib seumpama Fatihah, seumpama takbiratul ihram dan salam yang wajib dibaca, Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, salam, yang hal yang wajib dibaca, tahiyat lagi. Atau yang sunat dibaca, apakah sunat ab'ad atau sunat hari'ah, semua itu adalah menyucikan jiwa yang disebut dengan tazkiyah atau zakat. Zakat tubuh kita, zakat jiwa kita. Berarti di dalam sembahyang zakat pun masuk di sana. Haji, bancara haji lang sembahyang. Orang-orang ibadah haji berorientasi dengan kiblat. Maka orang jauh haji di sana salat menghadap Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat. Hansah kasumbayang menyokong terhadap kiblat. Dan bila orang-orang hanadih kalan kiblat, maka menghadap kiblat diatur ijtihadiyah. Tadu panggoi, anduh tahu kiblat, ban tahu kedeh yang duh kon kiblat, belang panjang duh. Berarti ijtihad kita ke sana adalah arah Ka'bah, dan di sana adalah tepat sasaran Ka'bah Baitullah. Maka orang jauh haji berhubungan dengan kiblat. Maka orang sembahyang geduk panggoi juga berhubungan dengan kiblat. Berarti lang sembahyang masuk nilai ibadah haji.
sebab sama-sama berorientasi menghadap kiblat. Hanya perbedaannya pada sunat. Orang yang sembahyang di ke Kaabah langsung mubasyarah gekalan Kaabah, maka dia sunat pandangan matanya ke Kaabah. Hana payah uyup, dia sembahyang di seputaran Kaabah. Duh Kaabah hitam, pandanglah ke Kaabah. Bek nging bak tempat sujud. Tapi bagi orang-orang jauh seperti kita, nyan bek nging ukur, andu sapu, maka lihatlah ke tempat sujud, sama-sama memelihara pandangan. Tak sembayang hidih tak ke Kaabah tak pelara pandangan. Tak sembayang hino di Aceh hidup semua di panggoi tak bak tempat sujud juga tak pelihara pandangan. Sama saja nilai yang ada pada salat dan yang ada pada haji. Berarti dalam salat nah haji, tapi kon hana payah jauh haji. Di dalam kita melakukan tawaf Baitullah ada kesamaan dengan yang ada pada salat. Orang-orang tawaf Baitullah wajib dalam keadaan berwudu, wajib dalam keadaan suci, tidak sah tawaf tanpa wudu. Maka orang yang sedang salat yang menghadap Ka'bah itu juga wajib dalam keadaan suci, tidak sah salat tanpa wudu, sebagaimana tidak sah tawaf tanpa wudu. Ada unsur kesamaan. Maka salatlah yang menjadi ra'sul ibadah. Salat raja ibadah. Salat ibadah terbesar walau tidak menghabiskan biaya. Walau watai tayak sembayang hana payah dia intat lagi jauh haji. Walau watai tanak sembayang hana rukusuun, hana rukusiju, labak umusiji tajak. Tapi ini lebih syumuliyah dan universal, mencakup seluruh ibadah yang lain. Maka karena salat ra'sul ibadah, wajar hari kiamat nilai urusan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang paling awal harus berurusan dengan audit, harus berurusan dengan pemeriksaan, adalah berkaitan dengan salat. Masalah yang lain itu menyusul tidak sebagai yang berada paling pokok. Masalah nanyo najih itu menyusul. Artinya salatlah yang membereskan semua urusan kita yang lain, bukan berarti tidak berbuat yang lain. Karenanya masalah yang paling urgen, yang paling ahamun, yang paling penting, yang paling esensial. Hamba Allah jamaah salat Jumat yang berbahagia, lalu salat dijadikan tiang agama dengan alasan bahwa salatlah satu-satunya ibadah yang paling banyak berulang di dalam pengerjaannya. Tiura di malam limong boh wate taulang salat, tapi zakat hanya setahun sekali. Katruh hol, katruh dun, katruh nisab, atau katruh nisab apa namanya panen bagi ziraah yang taya ulang habis-habis tiap minggu ya boh jakut hana. Udeh fitun tiga. Demikian juga dengan puasa. Anak wajib tiura fitun tiga, fitun baru taulang long. Bulan ukur baru taulang long puasa wajib setelah kita puasa setahun yang lalu. Haji apalagi si muda tiga, tapi sembayang hana cerita. Kali ni sembayang orangnya hana cerita. Kan baru balik manteng bantah hana cerita, karena dia itu yaumiyah. Karena itu hamba Allah jamaah yang berbahagia, momentum Isra Mi'raj yang kita memohon pada Allah keberkahan di bulan Rajab, itu sesi utamanya ada pada ibadah salat, supaya kita tidak malu memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba, tak selesai Rajab, wa ballighna Sya'ban, wa barik lana Sya'ban, sedang kita lah
rasakan tanggal 2, dan insyaallah kita mohon pada Allah wa balighna Ramadan. 3 bulan ini adalah bulan seru dalam ibadah. Jadi baiknya kalimat seru tak pakai seru bak yang kan ibadah. Oh, cukup seru main bola baru, cukup menarik. Tak pakai kalimat seru bak ibadah. Oh, bulan Rajab cukup seru beribadah. Bulan Syaban cukup seru beribadah. Bulan Ramadan paling seru beribadah. Ditanya seru rata-rata bak olahraga, kon bak ibadah. Mestinya itu perlu kita alihkan keseruan dalam hal lain menjadi keseruan di dalam ibadah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dalam rangka momentum kita mementingkan ibadah salat meninjau dari segala aspeknya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffaril jabbaril mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran li wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal karamat. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.